Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah kita masuk ke saat teduh, kita berdoa sebentar. Amin. Jemaat HKBP Rogate yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki Minggu Advent ketiga. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Aku mau bersukacita dan bersorak-sorak karena Tuhan dan bermazmur bagi namanya. Topik minggu kita hari ini adalah bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Oleh karena itu kita yang berlindung padanya akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Tuhan berada di tengah-tengah kita. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Allah, dan aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah kita bernyanyi. Bersukacita, pujilah Allah Maha Kuasa. Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Dan kita pun hendaknya memuji namanya, Yesus penebus umat-Nya yang tak terbatas kasih-Nya. Kesukaan diberikannya kini dan selamanya, kini dan selamanya. Dan ingatlah selamanya, masyurkan namanya. Beritakan juga kasih-Nya dengan perangai yang benar di depan orang semua di seluruh dunia, di seluruh dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu.
Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati. Karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 32 ayatnya yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai 17. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Aku datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Hai orang Kristen, sambutlah Sang Juru Selamat manusia dengan hati ceria, dan pesta rakyatlah dekat bagi seluruh umatnya, yaitu hari Natal. Mari bangkit, persiapkan perayaan bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Semua orang bergemar, bersorak-sorai baginya dengan hati ceria. Hai umat Kristen yang kudus, pengikut Yesus penebus, berbakti dengan tulus. Puji Tuhan, haleluya, Juru Selamat manusia yang menebus dosa kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah warta gereja kita dalam satu minggu ini pada Advent yang ketiga. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent ketiga. Topik minggu, malasni rohama di tongat-tongat tado debata. Bersukacitalah Tuhan ada di antara kita. 2. Minggu Advent ketiga. Pada hari ini, Minggu 12 Desember 2020, sebanyak 3 buah lilin dinyalakan di dalam altar sebagai pertanda kita telah memasuki Minggu Advent ketiga. Untuk itu,
Mari arahkan hati dan pikiran kita pada ajakan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Protokol kesehatan ibadah di gereja. Mari kita senantiasa tingkatkan kewaspadaan dan jangan lengah dengan senantiasa disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan Yesus memberkati. 4. Kebaktian online. Sehubungan dengan pelaksanaan Wonderful Christmas Worship Night and Fundraising of HKBP Rogate pada hari ini Minggu 12 Desember 2021 mulai pukul 18.00 WIB, maka dengan ini diberitahukan bahwasanya pelaksanaan ibadah minggu kita dilaksanakan dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. 5. Malam pujian dan dana HKBP Rogate. Dalam rangka mewujudkan rencana renovasi gereja kita, maka akan dilaksanakan malam pujian dan dana HKBP Rogate dengan tajuk acara Wonderful Christmas Worship Night and Fundraising of HKBP Rogate yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Desember 2021 mulai pukul 18.00 WIB yang disiarkan langsung melalui channel YouTube HKBP Rogate. Untuk itu diharapkan peran serta aktif seluruh jemaat HKBP Rogate untuk mengajak seluruh handetaulan berdonasi dengan cara mentransfer dana ke nomor rekening Bank BRI unit Perumnas 1 dengan nomor rekening 48630205515354 atas nama HKBP Resort Rogate atau melalui QRIS pada saat acara berlangsung. 6. Jadwal perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Rogate. Bersama ini diberitahukan jadwal perayaan Natal dan Tahun Baru di HKBP Rogate. 1. Perayaan Natal seksi sekolah minggu HKBP Rogate hari Minggu 19 Desember 2021 mulai pukul 14.00 WIB. Online YouTube. 2. Ibadah Natal keluarga. Kamis 23 Desember 2021 mulai pukul 20.00 WIB di rumah masing-masing. 3. Ibadah malam Natal pertama. Jumat 24 Desember 2021 mulai pukul 15.00 WIB. 4. Ibadah malam Natal 2, Jumat 24 Desember 2021 mulai pukul 17.00 WIB. 5. Ibadah malam Natal ketiga, Jumat 24 Desember 2021 mulai pukul 19.00 WIB. Perayaan Natal pertama, Sabtu 25 Desember 2021 mulai pukul 7.00 WIB. Perayaan Natal 2, Sabtu 25 Desember 2021 mulai pukul 10.00 WIB. 8. Perayaan Natal 2 dan Pesta Gotilon 1, Minggu 26 Desember 2021 mulai pukul 7.00 WIB. 9. Perayaan Natal 2 dan Pesta Gotilon 2 pada hari Minggu 26 Desember 2021 mulai pukul 10.00 WIB. 10. Ibadah akhir tahun pertama, Jumat 31 Desember 2021 mulai pukul 15.00 WIB. 11. Ibadah akhir tahun 2, Jumat 31 Desember 2021
mulai pukul 17.00 WIB. 12. Ibadah akhir tahun Jumat 31 Desember 2021 mulai pukul 19.00 WIB. 13. Ibadah akhir tahun keluarga Sabtu 1 Januari 2022 mulai pukul 00 WIB di rumah masing-masing. 14. Kebaktian awal tahun Sabtu 1 Januari 2021 mulai pukul 8.00 WIB. 15. Kebaktian Minggu Dung Tahun Baru pertama Minggu 2 Januari 2022 mulai pukul 7.00 WIB. Terakhir 16. Kebaktian Minggu Dung Tahun Baru kedua Minggu 2 Januari 2022 mulai pukul 10.00 WIB. Mari doakan dan hadirilah rangkaian acara perayaan Natal di HKBP Rogate Resort Rogate. Kiranya bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat HKBP Rogate dan sekitarnya. 7. Natal Sekolah Minggu HKBP Rogate. Marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal Sekolah Minggu hari Minggu 19 Desember 2021. Waktu mulai pukul 14.00 WIB sampai selesai. Ibadah secara online melalui channel YouTube HKBP Rogate. Kita akan melihat bagaimana anak-anak sekolah minggu HKBP Rogate tetap dapat bersukacita meski di dalam situasi pandemi COVID-19 melalui ayat liturgi yang mereka bawakan, dan juga akan menyaksikan bersama-sama penampilan anak sekolah minggu yang kiranya dapat memberikan sukacita bagi kita semua dan menjadikannya sebagai persembahan yang kudus dan harum bagi kemuliaan Tuhan Allah. Setelah ibadah Natal diharapkan mulai pukul 16.00 WIB, para orang tua anak sekolah minggu datang ke gereja untuk mengambil hadiah dan bingkisan Natal sekaligus menyampaikan persembahan Natalnya. Tuhan Yesus memberkati. 8. Pilihan bulanan. Sehubungan dengan akan berakhirnya tahun 2021, maka dengan segala kerendahan hati kami menghimbau agar seluruh jemaat HKBP Rogate yang belum memenuhi kewajibannya untuk dapat memberikan pilihan bulanannya. Tuhan Yesus memberkati. 9. Ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun, pendeta dan parhalado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Terakhir, Warta Keuangan tanggal 12 Desember 2021 dan perkembangan pemasukan panitia renovasi dapat kita baca di rumah kita masing-masing. Demikianlah warta gereja kita dalam satu minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Pada hari ini Minggu 12 Desember 2021, kami telah memasuki Advent ketiga, bahwa penantian kedatangan Yesus ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia telah kami siap untuk menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tahun demi tahun telah kami lalui. Kurang lebih 2 tahun kami menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan.
Tetapi Tuhan sungguh baik dan sungguh sayang terhadap umat-Mu HKBP Resort Rogate maupun pagarannya Philadelphia dan Immanuel. Selalu Tuhan menyertai dan melindungi. Sekalipun ada saudara-saudara kami yang terpapar dan berakhir perjalanan hidupnya menghadapi COVID-19, kami memohon kepada Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada keluarga dan anak-anaknya, bahwa jangan mereka terlena dalam perkabungan yang sangat mendalam. Karena kami tahu Tuhan tahu semua apa yang terjadi dalam kehidupan setiap orang dan akan terjadi di bumi ini. Karena itu Bapa, ajar kami selalu mengucapkan terima kasih dan bersyukur ke hadapan Tuhan, bahwa kehidupan yang Tuhan berikan pada kami, agarlah kami pakai untuk yang lebih baik dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu tersebar di mana-mana, bahwa kebesaran Yesus lahir ke bumi ini adalah semata-mata menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2021 ini yang sangat banyak belenggu penderitaan di sini Tuhan. Kiranya kami akan memasuki tahun yang baru. Tuhan memberikan ada kehidupan baru di sana. Kami bisa melampaui dengan setia di hadapan Tuhan. Dan selalu kami berikan untuk kepentingan hidup kami di sana. Apapun yang dapat kami perbuat dalam pandemi COVID-19 tahun 2020 sampai tahun 2021 ini, kiranya ini pembelajaran bagi kami, bahwa semua ini adalah kuasa Tuhan, dapat umat manusia terselamatkan dari wabah pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, izinkanlah kami mengarungi kehidupan kami masing-masing, dan kepada anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, dari hingga anak terkecil sampai sudah dewasa beserta cucu-cucu kami. Ajar mereka Bapa, agar selalu mereka setia di hadapan Tuhan, bahwa estafet kepemimpinan akan turun pada mereka. Karena Tuhan telah mengajari kami ketika kami duduk-duduk bersama. Kami akan bercerita tentang Tuhan. Kami akan memberikan petunjuk-petunjuk dan ajaran-ajaran yang dari Tuhan, agar kelak mereka menjadi anak kesayangan Tuhan yang dapat menyebarkan firman-Mu ke seluruh penjuru dunia ini. Pakai mereka Bapa. Dan anak-anak kami yang sekarang masih dalam dunia pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, mereka meraih cita-cita mereka Bapa. Kiranya Tuhan mengabulkannya untuk bekal kehidupan mereka, untuk perjalanan hidup mereka ke depan. Pakai mereka orang-orang yang pintar dan cerdas, dan orang-orang yang sangat bijaksana, karena semua bersumber dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak saudara-saudara kami yang sakit terbaring di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun mereka Bapa, yang dia berawat jalan, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka pada hari Natal ini. Berikanlah mereka hadiah kesembuhan, agar kuasa Tuhan semakin dipermuliakan, bahwa masih ada mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Yang mati Tuhan dapat sembuhkan, yang sakit dapat berjalan. Terima kasih Tuhan. Semuanya itu jemaat HKBP Rogate akan menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan,
Gereja HKBP Resort Rogate ini akan kami renovasi Januari 2022. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dana ke sini Bapak. Dan panitia berkati dan para tukang ya Tuhan. Semoga mereka berbaik hati. Tiada kecemburuan di dalamnya. Begitu juga warga setempat. Biarlah ini gereja HKBP Rogate menjadi saluran berkat kepada umat-umat manusia yang minta pertolongan atau pengampunan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua keluarga besar Parhalado, dari anak-anak sampai kami orang tua. Ajar kami memahami semua arti kehidupan, agar kami mengerti kebesaran Tuhan yang kami jalani sampai saat ini. Kiranya Tuhan berkenan kepada hamba-hamba-Mu ini, sekalipun kami terbelenggu dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala pelanggaran kami, agar kami tidak terhalang dan dapat menyelesaikan tugas panggilan-Mu Bapa, menjadi hamba yang baik dan dipercaya. Terpuji Engkau Bapa, sebentar lagi akan kami dengarkan firman dari hamba-Mu Amang Pendeta Ed Tampu Bolon. Pada Advent ketiga ini semoga iman kami bertumbuh dan berkembang, dapat menjadi tauladan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara ini kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi. Pakai orang-orang yang sangat bijaksana dan selalu peduli kepada rakyat yang banyak. Dimuliakan nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 591 sekaligus mengumpulkan persembahan untuk Kuria Diakoni Sosial dan Pusat. Kita bernyanyi. Putri Sion bergema, sorak Yerusalem, segera datang Rajamu. Raja damai sambutlah, Putri Sion bergema, soraklah Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
Itulah yang menyertai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan untuk kita dengarkan pada minggu hari ini diambil dari kitab Nabi Zefanya pasal 3, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 20. Izinkanlah saya membacanya, marilah kita mendengarkannya dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soralah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Shalom buat kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan terus mengatakan selamat Minggu Advent, dan hari ini Minggu Advent yang ketiga kepada kita semuanya. Tak terasa bahwa memang waktu terus berjalan, ya. Waktu yang kita nantikan itu, yang kita tunggu-tunggu hampir tiba. Dan sebenarnya Bapak Ibu, saudara-saudara, remaja, naposo, bahkan semua orang percaya pasti ya rindu ingin bertemu langsung untuk merayakan pesta sukacita yang kita tunggu-tunggu. Tapi karena memang program gereja kita Rogate, makanya kita harus mengadakan Zoom, mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Tapi saudara-saudara yang terkasih, secara khusus kepada jemaat HKBP Rogate, saya percaya sukacita kita hari ini tak kurang satu apapun. Kenapa saudara-saudara? Karena kita memang adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang beriman demi untuk ya melakukan firman Tuhan dan percaya akan Tuhan, kita layak untuk bersukacita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu jugalah yang diajak, yang dikatakan ya, atau yang dinubuatkan oleh Nabi Zefanya
kepada umat Israel ketika itu. Ternyata murka Tuhan, kemarahan Tuhan tidak selamanya. Sama seperti seorang ibu atau bapak, tidak selamanya dia harus marah kepada anaknya. Ada saatnya orang tua itu menghampiri anaknya, memberikan kasih sayangnya. Demikian juga saudara-saudara, sikap Tuhan itu kepada umatnya bangsa Israel ketika itu, dan bukan hanya kepada Israel dahulu, tetapi kepada kita sekarang ini, orang yang percaya, pengikut Yesus, orang-orang Kristen. Tuhan menghampiri kita, Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Nabi Zefanya mengatakan bersorak-sorailah. Itu sebabnya Nabi Zefanya mengatakan bertempik soraklah, dengan lebih keraslah, bersukacita dalam hidupmu. Kesannya saudara-saudara bahwa memang sukacita itu tidak terelakkan lagi. Sukacita itu memang harus dirasakan oleh orang-orang percaya. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam situasi dan kondisi kita saat ini, memang pandemi COVID-19, ya, dampak ekonomi dan lain sebagainya, sakit, penyakit, mungkin ya kita sangat sulit untuk bersukacita akan hal itu. Atau saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang Batak ada pepatah mengatakan, ya, mekel di sihapataran, tangis di sihabunian. Apa artinya ya? Kenapa ada orang seperti itu? Amang inang di tadungan sahapor siaon. Bedo hita tepe mengalapati. Buasa adong halak songon na dipaksa las ni rohana. Adik na songon itu hita. Apakah kita demikian saat ini? Atau pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak mampu untuk bersukacita, bersorak-sorak, bertampik ria, bersukacita? Orang lain sudah bersukacita, tapi kita mungkin menyendiri. Tapi kita mungkin dalam kehidupan kita saat ini menjauhkan diri. Rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita sudah duduk bersama, tapi kita masih mau menjauhkan posisi duduk kita. Saudara-saudara, kenapa demikian? Bahasa adong halak si songoni, songona dipaksahon las ni rohana. Saudara-saudara, firman Tuhan pada minggu hari ini mau mengajak kita supaya kita sungguh-sungguh bersukacita. Takas mapa tuduhan lasnya rohan. Unang songon na dipaksa. Alay betul-betul mbak. Atau mulu songoni. Oleh karena itu, kenapa ada orang yang demikian? Tidak mampu untuk bersukacita. Padahal sudah firman Tuhan mengatakan bersorak-sorailah. Saudara-saudara, ini yang perlu kita cermati. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Apa itu? Mungkin kita sedang mengalami beban yang sangat berat sekali. Tapi kita mengalami, ya, menghadapi beban yang begitu berat itu, tapi kita tidak mau untuk menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Kita menganggap bahwa beban itu adalah hanya kita sendiri yang menanggungnya. Saudara-saudara, jangan mau, ya,
menghadapi beban itu. Jangankan kita anggap bahwa beban itu hanya diri kita sendiri. Ya do, tehinang di begihamu taringot. Pertiga-tiga arang nalwahon. Jadi, adong mak sahadak ina. Mertiga-tiga arang. Mersado may bana. Ditiki mersado mana Roma mata persaduan inang. Masa pola dia bingabik ko arangi piak ko may hina. Ama alus ninatay. Ada nga asiroha luja anon hudai hina. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Ibarat ada orang penumpang, ya sebenarnya dia bisa meletakkan arangnya itu, ya supaya jangan dia pangku. Tapi dia mau mangkunya. Dia berpikiran yang paling dangkal sekali. Bahkan membela diri. Ya, mengatakan kepada tukang apa itu. Pedati itu, kasihan kudanya. Nanti terlalu berat katanya. Sama aja sebenarnya. Kalau kita sudah naik pedati, ya. Naik sado, tetap juga kuda itu yang menanggung beban itu. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita saat ini bisa aja kita merasa yang paling benar. Sebenarnya kita sudah salah, tapi kita menganggap kita apa? Benar. Kita membela diri. Supaya apa? Untuk menutupi kelemahan kita. Akhirnya apa? Kitalah yang paling menanggung beban itu. Kita lupa bahwa Tuhan sebenarnya bersama-sama dengan kita. Adakah di antara kita seperti itu? Firman Tuhan mau mengajak kita supaya apa? Bertobatlah. Kembalilah ke jalan yang benar dan berpikirlah yang jernih. Ini yang Tuhan ajak kepada kita pada minggu Advent yang ketiga ini. Karena hanya orang yang bersuka cita adalah orang yang apa? Orang yang berpikiran lurus, orang yang bisa menguasai dan mengendalikan hati dan pikirannya. Dia tidak mau untuk berpikiran buruk terhadap orang lain. Dia tidak mau menganggap bahwa hanya dia sendiri yang menanggung beban dalam pekerjaan itu sendiri di dalam hidupnya. Saudara-saudara, adakah di antara kita seperti ibu penjual arang yang saya bilang itu? Mungkin kita yang berpikir yang selama ini bahwa kitalah yang paling menanggung semua beban itu. Mari kita renungkan. Lalu yang berikutnya, kenapa demikian saudara-saudara? Seperti yang saya katakan, mungkin ada orang yang bersuka cita tapi sukacitanya dipaksakan. Manang mekel di sihapataran, tangis di sihabunian. Ya, setiap orang pasti punya masalah. Tapi kamu saat ini mungkin sulit untuk bersuka cita, berarti kamu memiliki masalah yang belum terpecahkan. Tapi kamu tidak mau datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita masih memiliki persoalan yang belum terpecahkan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Bertanyalah, mintalah bantuan. Mohonlah anugerahnya, mohonlah ampun kepada Dia apabila kamu memiliki kesalahan selama ini. Supaya apa? Supaya sukacitamu benar-benar nyata di dalam hidupmu. Supaya kita semuanya seperti lilin terang ini. Di tempat yang gelap dia bisa menerangi. Sehingga benar-benar dilihat oleh orang lain. Saudara-saudara, kenapa kita tidak bisa bersuka cita? Kenapa kita tidak bisa bahagia?
Karena memang saudara-saudara, ada dosa di dalam diri kita. Ada dosa di dalam diri kita. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan, tidak ada cara yang lain di dalam hidup kita, ya, untuk membuang rasa bersalah di dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Dia. Mohon anugerahnya. Dan percayalah sepenuhnya bahwa apabila kita dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan terhadap sesama kita, maka Tuhan akan mengampuninya dan kamu akan memperoleh sukacita di dalam hidup itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Minggu Advent yang ketiga ini mengajak kita kepada pertobatan dan percaya akan kasih Tuhan. Percaya akan kasih karunia-Nya, bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan kasih setia-Nya selalu berada kepada umat pilihan-Nya. Sama seperti kepada bangsa Israel yang kita dengarkan tadi firman itu yang mengatakan apa? Ajakan itu bersorak-sorai adalah apa? Kenapa? Karena Tuhan akan menyingkirkan hukuman dari tengah-tengah bangsa itu. Artinya apa? Hukuman itu tidak dilaksanakan Tuhan atau pengampunan itu diberikan kepada umat-Nya. Kenapa bersukacita? Yang kita baca tadi atau yang kita dengarkan itu. Karena Tuhan telah menebas musuh daripada umat-Nya. Makanya juga dikatakan jangan takut hai Sion. Adakah di antara kita yang saat ini merasa takut? Kenapa kamu takut? Katakan, sampaikan kepada Tuhan. Supaya Tuhan membuang rasa takutmu itu. Saudara-saudara, kenapa bersukacita? Karena Tuhan akan membawa umat-Nya yang terbuang itu pulang ke kampung halaman-Nya. Karena Tuhan juga akan menghukum para penindas-penindas yang menindas umat-Nya. Itulah sukacita yang diberikan kepada bangsa Israel. Kepada kita juga. Tuhan selalu memberikan sukacita itu. Persoalannya, saudara-saudara, percayakah kita? Maukah kita membukakan hati kita? Supaya Tuhan bekerja, berjalan di dalam hidup kita? Atau apakah maukah kita untuk melepaskan hati yang terpenjara di dalam diri kita? Maukah kita sungguh-sungguh melakukan firman-Nya? Maukah kita sungguh-sungguh bersama dengan Yesus? Kalau kita mau, tentu kita akan memperoleh sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, rasakanlah kasih Tuhan itu dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyapa kami di dalam firman-Mu. Biarlah kami di dalam Minggu Advent yang ketiga ini memastikan diri kami bahwa kami sungguh-sungguh bersukacita. Sukacita kami bukan karena sukacita yang terpaksa, bukan karena ikut-ikutan, tapi sukacita kami itu adalah benar-benar merasakan kasih pengampunan yang daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk mengucap syukur, ajarlah kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk mempersembahkan sepenuhnya
hidup kami kepadamu. Mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kami miliki demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan gerejamu HKBP Rogate. Nanti sore akan mengadakan malam puji-pujian untuk penggalangan dana. Berkatilah panitia, berkatilah jemaatmu, bukalah mata rohani kami, hati dan pikiran kami, supaya kami turut untuk memberikan yang terbaik di dalam program gerejamu untuk merenovasi gerejamu ini untuk hari yang akan datang. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan melalui nama-Mu yang kudus itu. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengikuti acara yang sudah dipersiapkan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Tuhan semua orang yang mencari Dia. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadanya, tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya, karena Tuhan hati kami bersukacita pada masa Minggu Advent ini, sebab kepada nama-Nya yang kudus kami percaya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya terhadap engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat